Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila Rasul. Ini peraturan. Fa in tanaza'tum, maka jika berselisih kamu sekalian muslimin, fa in tanaza'tum, maka jika berselisih kamu sekalian muslimin, artinya berbeda pendapat. Lamun dan Islam berbeda pendapat, bagaimana? Farduhu, maka hendaklah mengembalikan kamu sekalian kepada dia syai' ilallah, kepada Allah wa Rasul dan Rasulullah. Jadi kalau dulu di masa Rasulullah, mohon pada sahabat tak pada pendapat dalam sesuatu, maka pergi ke Rasulullah. Bagaimana menurut Rasulullah ini? Rasulullah memutus hati. Ini dari Allah gini. Nah, kalau sekarang Rasulullah tidak ada, bagaimana? Maka kembalilah kepada apa? Kepada Al-Quran dan hadis. Di hadis itu, makanya kita harus belajar. Karena tidak semua orang itu bisa baca Quran dan hadis. Tidak semua orang bisa mengartikan Quran dan hadis, karena Quran dan hadis itu untuk mengambil pengertian dari dalam Quran dan hadis itu memerlukan ilmu. Perlu ilmu nahwu, ilmu sharaf, perlu ilmu balaghah, perlu ilmu usul fikih, perlu ilmu banyak ilmuna. Sekutu perlu menguasai kepada ayat-ayat Al-Quran, tafsir tahu, kudu tahu ke hadis-hadis sebanyak. Nah ini karena begitu, maka akhirnya para ulama ini menyelidiki tentang pengertian hadis itu dan dibukukan menjadi fikih. Menjadi fikih itu apa? Fikhuddin, pengertian agama. Jadi kita fikih itu, fikhuddin itu pengertian agama, seperti takrib, sulam, safinah. Ini semuanya kembalilah ke sana. Jadi apa yang diputuskan oleh Quran, oleh kitab itu, yang itu merupakan inti padena, merupakan intisari dari Al-Quran dan hadis, supaya menyerah kepada itu. Mutak menyerah ke dirinya, mana orang atau orang karpat hibi. Manusia itu tidak boleh mengikuti kehendaknya sendiri. Karena manusia itu badannya, dirinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh apa yang ada, yang dibutuhkan oleh dirinya itu Allah yang menyiapkan. Semua tumbuh Allah, lamun nunggu, semua hasil Allah, semua kencang orang meleh Allah, semua gerus Allah yang melaris orang
berkehendak ingin membeli, itu siapa? Allah. Jadi apa? Karena itu, maka karena semuanya Allah itu yang apa? Yang menakdirkan. Maka kalau ada pertentangan, jangan kui karpatibe pokok engkonya. Nah itu namanya orang yang mengaku bertuhan kepada dirinya sendiri, bertuhan kepada nafsunya sendiri. Di Quran itu wa minan nasi may yattakhidhu ilahahu hawa. Sebagian dari manusia itu ada orang yang menjadikan keinginan dirinya itu seperti Tuhan. Etoro lamun karpun pangaterona mandaya makin tak pandai Quran itu bagaimana? Saya lebih tolak karena apa? Nah ini namanya bukan orang mukmin yang sungguhan kalau begitu. Orang mukmin yang sungguhan itu tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, karena percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Parahnya aja Allah itu memberikan aturan untuk apa? Untuk kemanfaatan kita manusia semua. Itu namanya parahnya aja. Lamun orang ngelak karpatipi ini tak percaya ke Allah ya. Tak percaya bahwa Allah itu memberi peraturan itu untuk apa? Untuk kemanfaatan kita umat manusia. Tak percaya. Jadi kalau berselisih, ada perselisihan suatu perkara, jangan ini dah iya, jangan ini beda iya, kembali kepada melihat di dalam agama apa yang diajarkan oleh agama, yang diambil dari hadis dan Quran, itu laksanakan itu. Kitab was sunnah. Nah ini ilallah rasul itu kepada Allah dan Rasulullah itu apa? Alkitab artinya kitab Al-Quran, yang dimaksud ayat artinya Alkitab Al-Quran, was sunnah dan hadis. Ditulis itu. Jadi kembali kepada apa? Al-Quran dan hadis, apa yang pengertian dari Quran hadis. Wa qala ta'ala wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatatafarraqu bikum an sabilihi. Wa inna hadha dan sungguhnya ini apa? Ini agama Islam, ini ajaran agama Islam. Wa inna hadza dan sungguhnya ini apa? Ini ajaran agama Islam. Sirati ialah jalan, sirati ialah jalan agamaku. Mustaqiman padahal yang lurus. Mustaqiman padahal yang lurus. Jadi ajaran agama seperti itu adalah jalan yang diajarkan oleh Allah, jalan yang diatur oleh Allah. Mustaqiman padahal yang lurus. Lurus kepada apa? Lurus kepada keberuntungan di dunia dan akhirat. Lurus itu. Lurus ke keuntungan tujuan akhirat. Lurus ke keuntungan itu tujuan akhirat. Apa? Pola narwa senutua Allah. Allah itu yang menciptakan alam. Yang menciptakan itu lebih tahu bagaimana caranya menggunakan, itu yang menciptakan. Coba Anda beli apa? Beli TV. Di dalam apa? Di dalam kardusnya TV itu pasti ada petunjuk. Ini kalau akan menggunakan di sini ini
Setru masuk dia cabaki pas mengodina Arya potar da iya kakangan Arya mun arajana da iya itu ada lamun jiri ada torok arajana betul kakangan potar kacer cemplak rosak. Kenapa? Karena yang lebih tahu itu yang membuat cara Arya coba da iya kok mulana da iya dan lebih tahu. Umpamana lapang karya pun tak ada iya kena yang selain dina wah buka berapa rasa begitu juga manusia itu yang menciptakan Allah, yang menciptakan apa yang di dunia Allah. Jadi lamun ta'torok kan apa petunjuk yang diberikan oleh Allah rosak maksudnya rosak dalam ya rosak apa ya rosak wa imma batin rosak atau wa imma jiwanya. Coba dalam Al-Quran ada ditunjukkan bagaimana kulu washrabu wa la tusrifu yang dikatakan kulu hendaklah makan kamu sekalian washrabu dan minumlah kamu sekalian minumlah apa yang dihalalkan oleh Allah itu diminum, apa yang halal bagi kamu diminum, apa yang halal bagi kamu di makanan yang halal itu bagi kamu dimakan itu kulu washrabu. Tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebih, jangan lebih ngakanlah kenyang pok kun walana karena ada apa ada boleh kanan soto mari akan soto lah kenyang lama titik bodoh senyaman boleh ada apa umpamanya makanan pada kebab wah ada yang kau tak tahu kan ya kau letup pada apa gimana akhirnya tabuna sake karena itu kan ukurannya itu sake dan apa kalau yang dimakan itu berlebih-lebihan lebih vitaminnya lebih atau zat-zatnya yang dia lebih akhirnya maka apa nanti belajar ilmu kesehatan belajar ilmu kedokteran ya tapi tak itu dokter benar itu dokter itu ilmu kesehatan belajar kesehatan itu untuk melihara kesehatan di diri belajar sekarang ini tak diajarin ilmu kesehatan ilmu akan tuh dari ajarin padahal menari itu tidak penting itu banyak yang tidak penting diajarin itu kesehatan saya ajarin akhirnya tidak tahu. Jadi bagaimana kalau zat-zat yang dimakan itu lebih dari kebutuhan badan, maka akhirnya ngendap itu apa? Tahu ngendap? Pada bareng orang awla kopi roa arsa araro agak bobo. Ngendap itu kan? Jadi dalam darah itu yang membawa apa? Yang membawa makanan ke seluruh badan darah. Dan karena terlalu banyak zat sari-sari makanan yang diambil itu terlebih dari kebutuhan diri, akhirnya setelah disampaikan hidung darah banyak sehingga di jalan darah itu akhirnya pesak dari apa? Dari endapannya makanan. Jadi jalan darah menjadi sempit, terjadilah penyakit yang namanya asam urat.
Oke, restoran apa di sendi-sendi ini kenapa kena di situ? Begitulah. Apa sebabnya? Sebab keterlaluan, terlalu banyak sari-sari makanan yang lebih dari kebutuhan badan. Umpamanya yang diisi saya kebutuhan badan yang diserap badan itu 1 kilo, makan sampai 5 kilo. Ya, Pak kilo ada emang, Pak kilo itu kecil, sehingga terjadi serangan jantung. Ya. Takjil dan darah takjil. Ngerti? Begitu. Jadi ini ya, wa anna hadza sirati mustaqim. Jadi di dalam cara makan, cara itu. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang walinya Allah adabu. Wallahi ma akaltu hatta qila li ya Abdul Qadir bihaqqi alaika qul wa ma syaribtu hatta qila li ya Abdul Qadir bihaqqi alaika syarab. Demi Allah saya tak ngakar, tak ngelok sampai ke panggilan dari Allah kak gue ngelok ngakar. Artinya bagaimana? Ini panggilan syariat, panggilan ajaran Islam. Bagaimana? Rasulullah mun tak lapar arwah dan tak ada kan. Sebab katanya man arada, apa itu? Man arada siapa orang yang berkehendak untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, maka makanlah bukan karena mengingin kepada makanan itu, tapi makan itu karena untuk menyehatkan badan. Dalam artinya menengok mulut soto ada sampai seporsi ada. Pada anu baik, pada makanan nyaman, dan sedikit boleh serap, serap kan, namanya kakak sampai setambung kan, bodoh basuh, itu tambah boleh, nah ini apa? Sampai akhirnya, sedangkan di dalam badan itu kadang-kadang lemak itu apa? Lemak itu kecil. Si mengandung gaji itu apa? Santan pakai itu mengandung gaji, teki mengandung gaji apa? Nah, gaji ini dakian bisa apa? Nang channel darah bisa banyak gaji ini channel darah sempit, maka timbul akhir stroke. Ya Pak, kalau dulu jarang orang stroke kan apa? Pola nengakan orang lambat orang sekolah atau Al-Qur'an. Wow, apa yang akan disepur pun sudah masuk itu ya. Kenapa? Udah nyaman. Sebab makannya itu bukan karena untuk menjaga kesehatan, tapi makannya itu karena hawa nafsu bodoh. Area bodoh oleh yang akan dan sekone. Soto kalau sendok Arab deki takut boda cecen lain terawalnya orang kan rocek macam makan sesendok iya begitu. Jadi begitulah di masa Rasulullah itu bodoh debu. Coba lihat di belakang ada itu ta'amul wahid kafil isnain, kakana rasetong pacakop kareng kedua. Ini sahabat di masa dahulu itu ketika tak mentekok rendah, ketika kakana rasetong kedua ya ada orang setan di kedua. Ta'amul isnain kafil salasa, kakana orang kedua pacakop orang katanya ada orang setan di nyari orang sehat.
tapi itu yang kebetulan tidak beruntung. Sampai apa tadi umpamanya kenapa? Karena benih karena akal ya berusaha juga, tapi pak kabarengan dari Allah. Mate bareng dari Allah. Nah, mate kan te bareng dari Allah jadi ya kebaya lapangan untuk orang yang lebih untuk mencari pahala. Malah oleh penjara orang selebih, adik kakak selebih bagaimana? Nega sabaro itu, ya begitu, ya sehat. Begitulah sahabat di masa Rasulullah ini sehat. Rasulullah sebelum kenyang, kenyang sakit bahwa nggak sehat. Sampai mau diri, ngerti ya? Itulah yang dimaksud dulu wasrafu wala tusrifu, ini untuk kesehatan. Dan kalau ini diniati mengikuti Al-Quran di samping sehat oleh ganjaran yang bisa diharapkan besok di akhirat. Kok nurut Al-Quran lebih Allah perintah iya sekok nomor satu menurut Al-Quran, nomor dua makna sehat. Makna sehat. Sehat ya Allah. Ngerti? Nah, gitu. Jadi kalau mengikuti Al-Quran itu apa saja menjadi apa? Menjadi lurus kepada keberuntungan, lurus kepada keamanan dan keselamatan. Andi pasti banyak, andi harta banyak. Bagaimana? Saya harus menurut orang sampai. Di Quran bagaimana? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal bas fataqada maluman mahsura. Cara orang aku nak harta banyak, waktu maka orang kafir itu lihat dulu orang. Mun kira-kira dirinya itu sabar, lamun tak ada sekarang lagi sabar, ya boleh. Itu namanya mengutamakan orang lain. Sahabat begitu dulu. Sahabat ya lambi Allah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasa. Dan para sahabat dulu itu bagaimana mengutamakan orang lain sekalipun dirinya itu sangat membutuhkan. Lapar kita cek lapar sakone. Lapar sama ni, sehat ya benar orang yang lapar ni begini, tidak sendiri. Pun apa ini, bawa mana tiba kita orang, jadi kalau nah ini namanya jiwanya orang yang rakus. Jadi begitu, lebih. Jadi caranya membelajarkan harta itu dibelajarkan bagaimana? Terus. Dan wala taj'al, jangan menjadikan kamu yadaka pada tanganmu maghlulatan yang dibelenggukan. Se'taleen ala unugia dan le'er nanti ada kanda tanang itale le'er arten di rumah. Tak toman tidak membelajarkan harta iman kadang orang soki kagak tiba iman. Nah ini orang soki tak kenanya. Harta itu untuk apa? Harta itu untuk kita di dunia supaya bisa kita itu sehat digunakan untuk ibadah, maka akhirnya bisa banyak ibadah, maka anak menggunakan harta itu juga mendapatkan pahala dari Allah, oleh ganjaran dari Allah. Kenapa? Karena norok cara nasihatar Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Orang lamun odi norok cara nasihatar Allah, samping bisa sehat, bisa untung oleh ganjaran.
orang obat, anak mama obat, polana epakon bi Rasulullah, epakon bi agama. Tak tahu, hendaklah berobat kamu. Ya, ada epakon dalam hadis itu. Tapi kita berobat itu bukan karena ingin sembuh saja, benih karena terubah semula Allah benih. Jadi berobat itu di samping ingin sembuh karena diperintah oleh agama. Kok nolak perintah agama biarkan bersorak. Dalam karena nolak perintah agama oleh ganjaran, oleh baras, oleh gan. Itulah perlunya orang belajar ilmu agama. Lah namun tak benih karena nolak agama rogi. Kita habis uang di dunia, pergi ke dokter, larang dokter apa pergi. Baras lah paling injak dan dinikmati 100 tahun, mau dapat 100 tahun umuran. Mau umuran 40 tahun, mari jadi mati lah. Dan kalau kita dapat pahala oleh ganjaran sebab aniat atau orang perintah Allah, maka pahala itu bisa dirasakan selama-lamanya di akhirat. Mulai dari kuburan materi beli sunnah amal sekarang atau perintah Allah mulai dari kuburan rasa akilah. Rasa aki kebelasna Allah, keperhatian Allah itu ada yang nyari atau orang mulai dari kuburan sampai ke kiamat sampai ke akhirat bagaimana di pakun ibaratnya Allah. Seterusnya orang tidak akan mati lagi. Itu tidak rugi. Jadi karena itu orang melaksanakan apa saja itu harus mengikuti perintah agama dan niat atau perintah agama. Salah oleh keberhasilan biasanya dapat pertolongan Allah, oleh keberhasilan oleh ganjaran itu bisa dinikmati dia. Itulah perlunya. Ala sekalian oleh keuntungan dua, untung di dunia, untung di akhirat. Ngerti? Nah, begitu. Fattabi'uhu, maka hendaklah ikut kamu sekalian kepada sirati. Fattabi'uhu, maka hendaklah ikut kamu sekalian muslimin kepada sirati. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikut kamu sekalian as-subula kepada beberapa jalan-jalan lain. As-subula kepada beberapa jalan-jalan, buka gorong yang bukan jalan Allah, bukan petunjuk Allah. Sekalipun itu pendapat profesor doktor, pendapat ahli, jangan diikuti. Oh, menurut Anwar ada iya, menurut profesor doktor itu begitu. Nah, ini lebih percaya kepada hasil pemikiran manusia daripada kepada pencipta alam yang maha mengetahui. Al-Quran wa inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Allah bi kulli syai'in pada tiap-tiap alimul yang maha mengetahui. Tahu, saya tahu kepiri ada remaja saya bisa apa kesebisaan Allah. Jangan lebih percaya kepada profesor doktor, para ahli. Jangan dokter dah ya. Dan jangan agama lain. Saya percaya aja ke sini. Itu berarti pendapat yang salah. Ngerti? Katanya harus Tanda apa? Tanda bahaya, tanda apa? Wajah ulak semeter. Iya. Ini padahal kita sementara man wasalah safa wasalah Allah, wa man kata safa kata Allah. Siapa orang saja pun yang merapat wasalah Allah,
bakal nyampung dari orang gini sama Allah. Sambung apa? Sambung rahmat dan pertolongan. Siapa sering ngukak kasar, bakal dia Allah ada rahmat Allah. Tapi lamun daerah saya nah, banyak namun negara seperti di daerah dari Jakarta yang memang Jakarta beda tapi ya kampung ini. Jadi jangan terlalu takut kepada arahan-arahan kegiatan. Ya, kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti hadis dengan hadis setelah Rasulullah atwa wala tiara. Tidak ada penularan itu dengan apa? Dengan virus itu sendiri. Penularan itu Allah yang mengatur. Arwah saya sakit arwah. Jadi kalau semuanya itu tentang virus. Dalam mentak sah, lalu tidak bahagia. Allah bagi apa porsi yang mana? Tak. Cuma Rasulullah dan dalam hadis lain bagaimana? La yuridanna du'atin ila sahihin. Jangan mendatangkan sungguh kamu sekalian di belakang ada penyakit. Jangan mendatangkan sungguh kamu sekalian kepada hewan yang punya penyakit, didatangkan kepada hewan yang menunjukkan seberes. Aneh. Motor yang beres kapi beres ya. Masa tak masa. Untuk lok semua tak boleh. Gendeng. Jadi bagaimana? Wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikut kepada cara-cara yang diatur oleh selain Allah. Ikuti. Makanya karena itu harus belajar agama supaya tahu. Pandemi penyakit itu di mana ada? Kemana cara kemana tahu? Itu ada kitab namanya kitab apa? Kitab Al-Husulul Hamidiyah. Saya akan menunjuk. Siapa namanya lagi bagi orang? Al-Husulul Hamidiyah. Itu ada. Ada ada. Lembut lelaki bahasa serta Al-Husulul Hamid lembut. Belum cerita masuk Indonesia, harus anak bener. Saking santri tak ajar, tak tahu. Jadi wa anna hadza sirati mustaqimah. Jalanku yang berdasarkan Al-Quran itu lurus kepada apa? Lurus kepada berhasilan, lurus kepada keberuntungan, lurus kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang tak tolong Allah celaka. Orang yang tidak ditolongkan oleh Allah, tidak di apa? Tak babaras oleh Allah celaka, tidak bisa. Karena semuanya itu masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak ada. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Penyakit corona itu bodoh ya. Yang jadi ujiannya iman ya, ujiannya iman. Jadi kita dalam menghadapi wabak penyakit itu bagaimana? Bagaimana? Modern Islam tak ada sari Islam. Benar Islam jadi mana? Benar Islam ya terserahlah. Akan berdasar apa anda itu? Terserah. Kemudian Islam itu ada dasar. Wa inna hadza sirati mustaqimah. Ngerti? Wala tatilu sunnah, jangan mengikuti kamu segala asubula kepada beberapa jalan-jalan selain
jalan Allah, sudah jalan Allah. Fatafarraka bikum an sabilih, fatafarraka maka akan bercerai-berai kamu sekalian, maka akan mencerai-ceraikan. Fatafarraka maka akan mencerai-ceraikan, macam pelacur maksudnya. Dia subul bikum dengan pada kamu sekalian, ansabilihi dari jalan Allah. Jadi cara berekonomi juga begitu. Cara berekonomi lamun tak norok cara Islam tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Bagaimana cara Islam? Cara Islam itu keuntungan jangan hanya dimiliki oleh sebagian orang. Keuntungan itu harus bersama. Ini namanya apa? Ekonomi demokrasi terpimpin oleh ajaran Islam, bukan kapitalis, bukan sosialis. Kalau kapitalis itu orang yang punya modal itu yang kuat. Coba. Nah sekarang ini cara ngatur ekonomi kapitalis, liberal. Jadi Saraki kalau sadar malah pokoknya tidak aturan. Kalau bodoh orang bodoh orang saya minta izin punya modal banyak, iya lah, sehingga itu marah harus andi orang sih modal lah, jadi mungkin ya mana bodoh minum bodoh alat tulis bodoh siapa dia beli ini? Jadi ya, gimana? Nah kalau dulu pedagang-pedagang kecil itu ya ini namanya ekonomi liberalis kapitalis. Kapital itu orang yang punya modal banyak, kuat. Liberal ini tidak beraturan sama karena itu di masa ekonomi demokrasi terpimpin ini atau orang yang merasakannya tidak oleh kemudian ada Indonesia tanda ya toh malah gak begitu mau namun anu untuk namanya terapi pun namanya terapi mode katanya hukum ekonomi sesebarang itu makin banyak makin murah ya nggak boleh barang nah jadi oleh pemerintah kan dialokasikan tidak mana tapi kadang orang macam kok terlalu saya punya iya begini mencapai jadi dengar ya harus tahu ini belajar ilmu ekonomi ilmu ekonomi tapi tak yang lagi apa artinya jadi sebarang saja banyak saja mudah jadi kita bagi ibadah sikap ibadah siapa imbang itu yang mengatur siapa yang mengalokasikan tanaman siapa yang tahu pemerintah kan benar bagian apa menteri pertanian jadi karena saya contoh ya mudah-mudahan bisa ada yang bisa rakyat itu benar mau kok hasil minyak ini ya begitu lah ya ini
apa? Menurut ilmu pengadilan. Dan udah balik ke Allah jenator ya Allah jenator Allah tapi makin ada mana kapi bang pemati dia mati lah jadi mungkin tak ajar jadi ya pai ibadah ke Allah kuat pai ibadah ke Allah pasrah ke Allah tawakal yang mana ke Allah kor ibadah nongguan iman nongguan Allah senang orang setia iman nongguan ngatur nongguan dalam akhirat demet tak kena tinggal live anak-anak umur 40 tahun umur 12 tahun jadi geng motor yang berpedang itu 14 tahun ini pedang bodoh dengan seperti mati olehnya galak ya mungkin orang gelar sebelah sepeda motor berapa aja orang mati galak juga tak guna orang tak guna sepeda motor tak baca dia kena oleh mati orang ini itulah kalau orang berpikir secara akal jangan mengikuti aturan akal yang tanpa bimbingan agama ngerti? Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala ta'ala berfirman, qul katakanlah Muhammad. Qul katakanlah Muhammad. Qul katakanlah qoja'aki Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kabala ka umat tabakna. Kabala ka sahabat tabakna malai berdampak kepada umat-umat yang setelahnya. Bagaimana ikut tuh jika ada kamu sekalian tuhibbunallah tuhibbuna cinta kamu sekalian senang kamu sekalian kepada Allah. Nah, ini kudu pikir lamun tak pikir lancur tak kriterianya senang kepada Allah mun orang tak pikir lancur orang yang paksa kamu senang ke Allah coba saya tanya apa orang yang senang ke Mesir ya coba saya tanya orang yang senang ke Mesir apa orang yang senang ke harta apa karena dia punya keyakinan bahwa uang itu bisa menyenangkan diri ya gitu ada orang yang senang ke emas yakin emas itu mahal kalau dijual bisa dapat uang banyak sekarang kan di emas salam tengok langkur ya umpama jual tak ada sembelih tak ada sembelih jual tak boleh besar apa gunanya emas apa gunanya berguna ambil emas langkur ya 1 ton emas atau saya 1 ton atau 100 ton emas murni jual lah tak ada sembelih guna apa itu ikakan emas orang ikakan ya tak bisa jadi saya bisa memberi manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik emas si bapaknya siapa? Allah. Orang ibarat yang di Mesir gempang pas melek. Allah ruah. Mun orang tak melek, tak melek. Siapa? Ya tak
kelar lebih Allah tidak kelar boleh masa bodoh bacalah sejarah sehingga kamu tahu. Karena itu jas merah katanya Presiden Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tanya ke orang yang lupa masalah Jepang roh. Kalau orang yang lupa roh bangsa roh pada dia itu roh pada akhirat biar mah akhirat. Ijazah di Jepang. Orang nampak banyak saya tak ngerti ilmu, tak ada ilmu agama, tak ada ilmu umum. Ya sehingga betul. Akhirnya bagaimana? Ibadah tak penting ibadah. Banyak yang begitu. Orang yang banyak tak ajar agama. Ijazah Jepang di Indonesia ini. Kemarin bilang itu Jepang. Orang yang adik besar aja dia sejede besar kerana besar. Tanya kepada orang yang setua-tua lah, tapi setua-tua lah mati lah. Tanya, makanya itu belajar pada sejarah lambat roda gitu yang ada. Aja dia kan besar. Cuma saya beli ada karena hasil bumi di Indonesia dibawa oleh Jepang ke negaranya. Dan Indonesia agak mewah. Termasuk pabrik gula itu, pabrik gula, makanya banyak pabrik gula yang mati. Ya, dan ada jampi itu, kalau kerong. Apa arwah besar nabi Jepang itu pada negara. Kebayapan, motor, kebayapan. Orang Indonesia ada gitu. Pabrik gula sampai saya di bulan dalam. Dia kata Jepang kepala Jepang. Orang Indonesia ada gedung, tak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya yang bermanfaat kepada manusia itu bukan uang, bukan harta. Apa yang bermanfaat? Apa sih bisa manfaat ke orang adalah pertolongan Allah atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai tolong demi Allah. Para kita kehajat bi Allah. Itu bermanfaat. Karena itu di dalam Asmaul Husna itu ada An-Nafi' Allah. Yang bermanfaat itu Allah. Selain Allah tak bisa memberi manfaat kepada manusia. Jadi karena hanya Allah yang bisa memberi manfaat kepada kita, kita harus yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberikan apa? Bisa memberikan keberhasilan kepada kita. Nah, kalau orang yakin bahwa Allah itu hanya Allah yang bisa memberikan keberhasilan, maka kita akan tidak senang kepada apa saja kecuali kepada Allah Subhanahu. Orang senang apa? Orang senang kakak kamu semuanya bersuara, senang ke soto. Apa pun, karena menganggap soto itu bisa memberikan keenakan kepada. Coba orang lah, bodoh soto, bodoh makanannya, tapi benar sakit. Katakan baik, tanya. Siapa saya para Rasul? Allah. Kan ya? Jadi hakikat yang sebenarnya yang memberikan enak dan tidak enak, senang dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu, karena itu dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Mun ipalancang pengatenna ya kul kabala Muhammad in kuntum lamun bada kapi tuhibbunallah farja jabana kapi sambuna guna Allah sebisa bareng apa ya. Saya kebana sabab perjanjian dia tak senang ageng ke Allah karena yang bisa bermanfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus belajar tauhid.
Orang itu ajar tauhid menterok bisa yakin ya hanya Allah yang bisa bermanfaat. Jadi mau yakin nggak jadi ya fattabi'uni, ikutilah aku. Ini kata Nabi. Katakan Muhammad, ikutilah aku, torok sengkok, jangan torok yang lain. Torok sengkok, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, bakal belas kepada, mula belas apa yang dikehendaki itu akan diberikan oleh Allah. Nyonya paling ya Allah. Ya kemarah yang kau marahnya oleh Allah. Ya jangan apa tak kenal lah. Nyonya Allah. Ya tak pasti. Tak peluk. Lama orang seungguhan Allah rohnya konsitor. Coba tanya. Nah, makanya kembali kepada sejarah kitanya. Para sesepuh-sepuh dulu di Madura, di Jawa. Jadi begitu. Tak ada TV, tak ada rokok aja taat kepada Allah. Siapa saya latih hewan? Lekok, nyambi juga cakala, motak, nyambi buah-buahan. Ya, begitu. Jadi saya latih ini Allah seperti Siti Maryam. Siti Maryam kecil, dalam kamar yang terkecil, tapi setiap Nabi Zakaria membuka, tahu ada makanannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Buka kedengaran. Bodoh kabar namanya. Nabi Zakaria ada qala lagi hadapi di mana. Siapa begitu dokter? Malaikat yang bimbang Allah lain. Yuhibbukumullah, maka belas dah kepada senang dah kepada sama Allah, senang Allah. Lamun bana atoran sengkok, atoran sengkok, saya pada pak sengkok dari Allah, maka Allah bakal belas kepada yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dia Allah lakum pada dzunubakum, kepada dosa-dosa kamu sekalian. Kadang orang sekarang ini baca Quran ya ingat saya biar kemarahi dia tak ngerti tak ngerti Quran, tak ngerti ingat saya biar Quran bari memudar aja. Tak ngerti, mau tak ngerti, ia tak pernah ngamal lagi. Padahal ke dokter, kata orang kata dia, kemana pada dokter, mau beres, tak bisa ya, dokter lupa. Tinggal dokter tak beres, jika dokter, tinggal dokter, barang biar Allah percaya. Jadi sesuatu itu akan kita akan yakin. Kalau kita tahu buktinya, kita bisa tahu buktinya kalau kita melaksanakan dengan tepat. Ibadah kalau tepat, puru Allah apa yang bukti? Yang Allah doa kalau tepat syarat-syaratnya, puru Allah nggak boleh gituan. Mana doa tak benar atau tak kena, ya mau order atau tak kena. Coba, nah ini harus pikir. Beda orang ya, orang adik kancan cek ni serah gitu, nyaman nanti, ya bawa deh, jadi serah, pas terocak lah, bahkan jangan orang betul, ngalaki ainin, wah betul ya, amin pe ngaco, ya din pengalaan.
bagi letin laneser, letin peraten, kok anak aing tak kira ngajar lah. Jadi apa? Karena memanggil setelah dilihat tidak memenuhi syarat memanggil tak kuat. Ya tak kuat dia. Itu tak kira-kira. Mau pun boleh tercampur ke semua. Apa saja. Dalam, tak kira tolong. Sebab apa? Sebab caranya itu tak ada lemah. Tak ngaku cara orang minta tolong. Sekalipun betul-betul butuh pertolongan, haylah kita tolong ala kerjain main dan tak butuh pertolongan kan ya. Oh tolong. Nah inilah caranya orang minta kepada Allah juga begitu. Ada caranya supaya Allah bisa Allah kalau memenuhi syarat yang telah disyaratkan oleh Allah pasti memenuhi. Ya benar. Tak ada syarat tak bisa. Coba orang akan minta bantuan kepada menteri. Syaratnya apa? Harus ada surat yang ditandatangani oleh kepala desa, harus ada tok camat, tok bupati. Sudah kan? Ekeran tak langsung datang ya, itu dulu. Ngutus menterinya coba lihat di sana, minta bantuan akan bangun sekolah. Surveinya mana? Survei lihat. Oh ada itu. Baru. Apakah Pak Menteri itu tidak kuasa untuk mendatangkan tanpa melihat dulu? Kuasa. Umpamanya Pak Menteri atau Pak Karetan minta, Karetan Menteri itu minta. Padahal Menteri nggak tahu aja Karetan orang bangun madrasah. Minta. Tapi Pak Menteri itu di dalam dalam memberi bantuan dari negara itu melalui cara beri tanpa cara Menteri negara. Ya Pak Menteri. Itu cara-cara yang sudah ditentukan. Allah juga begitu. Allah itu ada cara-cara sudah ditetapkan. Kok dia kok nyambut benar. Tidak ada yang jauh. Marah apa makin ngaji? Ini kesudahan Allah. Allah tak akan ngatur manusia saja. Allah kalau berkehendak seperti ini harus gini, harus gini. Tambah gini dan tidak akan menerima. Apa Arabah sambilnya. Arabah ngatur Allah. Tidak bisa. Tak atur Allah tak bisa terkajut. Ya. Nah ini ngerti. Jadi kalau ingin terkajut harus mengikuti fattabi'uni, mengikuti kepada cara-cara yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah itu utusan Allah. Pun tertawa apa saya kesenengin Allah, saya kira ide Allah yang menyebabkan Allah itu senang akan memberi, sebab menyebabkan Allah itu belas kepada seorang. Biar Rasulullah terangati mundaya kebenaran Allah. Tahu nggak? Mudah berbelasan Allah. Ingat ada nama? Ingat si apa yang mengenai si A? Itu adanya kata apa? Adanya itu semak. Engkau roh itu sana, terus itu jadi nasi apa sih katanya? Oh, senang rojak, ya kita rojak, oleh rojak sana dengar. Mau ngalak ke sana TV, senang rojak bahaya lagi, apa ayol lagi, tapai, ayol lagi apa? Tak bisa. Jadi begitu ya. Jadi semuanya itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu sudah memang aturan dari Allah. Menteroda iya terus selamat ada iya. Karena siapa selamat roh Allah, senolongi roh Allah. Jangan kok bisa kok bisa masalah itu, kok bisa di kekuatan.
kekuatan dari Allah, dari Allah lebih. Karena itu belajarlah tauhid, maknanya tak ngaku pangeran lah, nanti itu di Fir'aun ya, ngerti? Oh, ya, sampai di sana dulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita paling itu orang siapa percaya Allah, percaya yang syukur, maha kuasa itu hanya Allah. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, kita ini tidak punya kemampuan apa-apa, hanya Allah yang kuasa. Sehingga kita selalu menginginkan apa? Terus ingat cocoknya Allah, terus ingat Allah melalui jalan sejarah Rasulullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamun